assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video ini dan jangan lupa klik tombol merah yang ada di bawah subscribe, kemudian loncengnya buat notifikasi video terbaru dari aku. Nah, di video kali ini aku nggak sendirian dan aku ditemani sama Mbak Rizka. Nah, di video kali ini aku bakal mengulik sedikit tentang profesinya Mbak Rizka, nggak apa-apa ya? Kepo ya. Karena kalian pada kepo, ternyata sih yang kepo sama Mbak Rizka ini udah banyak banget. Daripada kalian keponya nggak berfaedah, mending kan keponya di YouTube aku aja, lebih enak kan ya. Aku punya sedikit pertanyaan. Kok menjawab pertanyaanmu. Nah, sebelum beralih lanjut ke videonya, kalian bisa bantu untuk subscribe channel aku Monica Handayani dan subscribe channelnya Mbak Rizka. @rizka_official. Nah, di situ kalian bisa lebih tahu video tentang Mbak Rizka karena Mbak Rizka itu bikin konten yang sangat bermanfaat, banyak trik tips atau berbagai macam review produk-produk gitu juga di channelnya Mbak Rizka ini. Anyway, Mbak Rizka itu teman kerja guys, sorry aku lupa bilang. Tapi dia jarang di kantor sih, jadi kita jarang ketemu. Jadi aku di WA atau kayak gitu. Kan pandemi nih, ada nggak sih Mbak kesibukan khusus yang Mbak lakuin karena pandemi ini? Karena kan sebelumnya di kantor tuh jadi itu di kantor pernah ada sistem yang kayak gantian masuknya gitu Mbak, WFH gitu kan pernah. Dan sekarang udah nggak ada. Nah, selama pernah WFH itu Mbak pernah ngelakuin hal mungkin atau apa gitu yang bermanfaat, yang menghasilkan uang? Karena aku tahu Mbak Rizka itu banyak banget bisnis online-nya. Enggak sih ya. Amin lah ya. Nah, gimana? Jadi selama pandemi ini sih aku ya seperti biasa lah ya, aktivitasku pagi itu kerja, kalau pulang kerja ya udah aku tidur, kalau enggak ya bikin konten itu tentang review produk. Terus kalau misalkan aku ada bisnis kecil-kecilan gitu ya, usaha di bidang skincare gitu ya. Jadi aku jual berbagai macam skincare, apapun yang pokoknya apapun yang kayak yang dibutuhkan kalian itu aku jual gitu ya. Jadi selama itu halal aku jual lah ya, kayak skincare, baju, terus parfum gitu aku coba jual. Kalau laku ya alhamdulillah. Cuman di sini aku bergelut di kayak fokus ke skincare aku ya. Jadi kalau misalkan pulang kerja itu aku packing, terus kalau untuk pengiriman ya diambil. Jadi aku nggak kemana-mana sih ya selama aku pandemi ini, cuma di kos aja gitu. Kurir kan memang ada yang khusus ngambil ke sini gitu kan ada ya. Jadi aku males banget buat keluar. Jadi aku malah ditawarin loh untuk menjemput paketnya gitu. Jadi ya alhamdulillah aku jadi nggak kemana-mana. Jadi kayak WFH-nya tetap berfaedah, menghasilkan rupiah. Wah, alhamdulillah ya. Oke, lanjut ya di pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kita udah tahu kalau Mbak Rizka ini ada bisnis all shop. All shop apa aja sih yang sampai ngebuat Mbak Rizka, kalau kalian belum tonton kontennya Mbak Rizka yang ini, dari konten yang ini, Mbak Rizka cerita kalau di situ karena bisnis all shopnya ini bisa sampai ngeumrohkan ibu ya Mbak ya. Alhamdulillah ya. Itu bisnis all shop apa aja yang dirintis Mbak Rizka mulai dari awalnya gitu, apa sih? Jadi dari awal itu aku mulai jualan itu tahun 2014 ya kalau nggak salah ya. Jadi di situ aku 6 tahun berarti. Enggak sih, 2014 itu aku iseng-iseng sebenarnya. Itu aku mulai jualan kayak kaos cowok gitu karena tanpa sengaja dulu itu aku kayak masang DP BBM ya. Jadi dulu itu kan masih zamannya di BBM. Jadi aku masang DP gitu, ada yang komen ya, Mbak kamu jualan baju gitu. Terus ya enggak, aku nggak jualan baju kok. Terus aku kayak kepikiran kenapa aku nggak mulai jualan gitu loh ya. Jadi aku mumpung ada yang banyak yang nanya jadi aku mulai untuk jualan, tapi di situ aku nggak jualan baju cewek, aku baju cowok ya. Jadi yang beli itu rata-rata cowok karena baju cowok ya emang ya. Terus aku juga pernah jualan hair clip, jualan softline. Hair clip itu yang rambut sambungan ya, rambut sambungan yang dipasang di klipkan di rambut itu. Terus pernah juga jualan softline, jualan tas, terus jualan baju lagi. Itu jualan baju yang terakhir kemarin itu aku bertahan sampai 1 tahun ya. Terus aku kayak mulai yang Rizuka fashion. Jadi sekarang itu udah mulai sepi dan ada yang merusak Instagram aku. Oh iya guys, jadi kalau nggak salah di itu yang banyak di hack ya IG-nya. Jadi followersnya itu udah banyak itu sayang banget. Terus juga udah pernah endorse ke beberapa selebgram. Aku endorse ke dia. Ini bajunya sumpah aku beli di Mbak Rizka. Iya, aku jualnya murah aja 100.000 Kadang guys, itu aku pernah dapet yang lebih murah Mbak ya. Kadang aku kan ada promo gitu ya, 55 dapat 3 gitu untuk menghabiskan. Ini bajunya sumpah. Jadi itu baju yang dikirim Mbak Rizka ini aku nggak boleh
yang nggak pengen yang nggak pakai skincare itu yang nggak pengen kulitnya bersih, kulitnya putih gitu, pasti semua itu pengen. Jadi aku tuh kayak itu kebutuhan primer wanita gitu ya. Jadi aku berusaha untuk menjual, untuk fokus di bidang perskincarean itu. Jadi aku jual dari mulai tahun apa ya, aku jualan skincare itu 2016 sampai sekarang, alhamdulillah. Dan aku bisa nabung buat mengumrohkan ibuku, dan aku bisa kayak apa ya, kayak keuntungannya tuh lumayan gede, dan aku bisa kayak kalau pengen sesuatu tuh bisa kesampean gitu ya. Iya, jadi nggak nunggu gajian gitu, nggak nunggu gajian. Kadang kan kalau temen-temen itu kan kalau misalkan pengen sesuatu nunggu gajian. Iya, jadi sekarang aku nggak tiap gajinya itu nggak bulanan, jadi ada aja lah ya rezekinya. alhamdulillah Gila. setiap hari itu ada pemasukan di pada saat aku menjual skincare ini. Gitu guys. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa bisa sampai kerja di perusahaan retail? Jadi Mbak Rizka ini sekedar info, bekerja di salah satu perusahaan retail minimarket gitu Mbak ya, tapi kerjanya di kantornya. Kenapa Mbak awalnya kok bisa kerja milih di situ gitu? Jadi awalnya itu kan aku nggak itu sih ya, kerja itu cuman kayak nyari kerja itu ya pokoknya kerja gitu ya. Apa dulu kan cuman lulusan SMA, bukan sarjana aku itu. Jadi dulu itu aku iseng-iseng ngelamar kerja sama temanku gitu di perusahaan retailku yang sekarang itu di Sidoarjo ya pusatnya, karena dulu kan cuma pusatnya Masih di Sidoarjo. Jadi alhamdulillah seminggu kemudian pas aku habis ngelamar itu aku dapat SMS dari HRD dan disuruh mempersiapkan training gitu ya. Jadi sebelum aku ngelamar di perusahaan ini tuh aku sempet buka salon ya. Jadi Masa, Mbak? aku sempet buka salon. Jadi keluargaku itu semuanya tuh nyalon ya. Jadi mulai dari omku, budeku, tanteku itu semuanya nyalon. Jadi dulu itu aku lulus SMA itu aku kan kayak pengen meneruskan mereka gitu ya. Aku belajar salon, di situ aku diajari sama omku. Di situ aku kayak sempet beberapa bulan buka salon sendiri ya. Jadi aku udah dapat pelanggan ya, namanya juga di desa ya, nggak serame di kota. Jadi aku tuh kayak bosen banget nungguin di rumah gitu. Paling paling banyak itu paling aku cuman dapat 7 sampai 10 orang aja ya di rumah per hari. Per hari. Tapi ya alhamdulillah sih ya aku udah dapat pelanggan, dan di situ aku mulai bosen gitu, dan aku memutuskan untuk nyari kerjaan lain. Aku di situ kayak izin sama ibuku untuk memutuskan untuk mencari pekerjaan, dan ibuku tuh kayak kayak menyetujuinya, dan aku di situ ngelamar di perusahaan yang sekarang sampai sekarang gitu. Aku di sini sih cukup lama ya, dari 2013 ya 7 tahun ini sih, jalan tahun ini Desember kalau nggak November, pokoknya dari Berarti HR kemarin harusnya 2 kali lipat. iya karena yang ada corona ya. Karena ada corona. Jadi aku juga harusnya tahun ini tuh aku 1,5 kali Mbak. Tapi gara-gara corona guys gak gara-gara jadi. corona semuanya berantakan gitu ya. Jadi aku dari 2013 sampai sekarang 2020 aku sekitar 7 tahunan aku masih bertahan di perusahaan ini. Terima kasih. Karena Lanjutkan kerjaanku sih lumayan nggak berat ya. Jadi kan aku nggak mau gitu ya kayak kerja yang berat-berat kayak misalkan di pabrik. Aku tuh cuma lulusan SMA. Jadi aku tuh nggak mau kerja yang berat-berat. Ya di sini alhamdulillah aku menemukan jalan untuk mencari rezeki. Alhamdulillah, jadi rezekinya Mbak Rizka itu bejonya itu besar. Di Gresik sih. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan gini, ini pertanyaan yang soal ini ya. Mbak kan cantik, pernah nggak sih kayak Mbak kan maksudnya good looking, kemana-mana orang pasti lihat Mbak. Pernah nggak sih ngalamin abuse harassment atau Terus gitu ya. bukan abuse harassment, ini kayak orang yang kurang ajar ke kita, entah dia nanti megang-megang kita atau dia. Aku bahkan sering kayak ngelihat orang tiba-tiba di jalan nih Mbak, karena aku kerjanya di jalan, itu orang tiba-tiba nunjukin kemaluannya kayak gitu-gitu. Nggak pernah aku jijik banget ya kayak gitu. Iya pernah, karena emang orang-orang zaman sekarang itu gilanya tuh Masya Allah ya. Enggak sih, alhamdulillah nggak pernah sih kayak gitu. Cuman kalau yang nggak suka sama aku tuh banyak mungkin ya, tapi ya aku
sampai dalam banget, sampai masalah apapun aku ceritakan ke dia, dan kayak tanggapannya itu kayak apa ya, masukannya itu Dewasa dia. aku bisa terima masukannya dia. Dan aku tuh nggak suka ya kalau cerita itu ke teman-teman, malah aku nggak suka ke teman-teman kantor atau temen apa gitu, aku nggak suka. Aku malah sukanya tuh sharing-sharing ke yang nggak kenal malah dia, karena apa ya, dia tuh tidak mengenal kita, oke ya, kayak Lebih dalam, tapi langsung biasanya langsung orang-orang tuh ditanggapin, dikasih masukan gitu lah. Jadi aku bisa menerimanya daripada aku minta saran ke teman-teman dekat gitu. Paling ya cuman sarannya gini-gini aja. Oke. Jadi nggak pernah ya Mbak Rizka ngalamin abuse harassment di umum gitu ya? Nggak pernah. Lanjut nih, mulai ke pasangan hidup. Nah, kalau mungkin kalian nge-follow Instagramnya Mbak Rizka, ada yang beberapa tahu mungkin. Jadi follow dulu nih Instagramnya Mbak Rizka yang ini, ceding. Langsung muncul. Nah, ini kenapa akhirnya seorang Rizuka melabuhkan hatinya ke dia? Iya. Ya sebenarnya aku sih ya namanya takdir ya, mau gimana lagi. Dulu itu dia itu sebenarnya aku udah kenal dia dari lama, malah dia tuh alumni kantorku loh, alumni ya di perusahaanku dulu. Iya tuh, Mbak. Iya, terus dia itu resign, terus dia tuh kerja di perusahaan apa, di bank lah, di apa gitu ya. Terus kita tuh dipertemukan kembali melalui DM Instagram yang dulu itu awalnya tuh aku ngeblok dia loh. Aku pernah ada sedikit, ya enggak sih, cuman dia goda-goda aku, terus aku kayak risih kan, kita cewek risih, terus aku blok gitu Instagramnya. Dan aku kayak iseng-iseng buka blokiran gitu ya, aku lihat nama lu, kok ada nama dia gitu. Terus aku buka kan itu blokirnya, terus aku follow, dan kalau misalkan aku cerita sama dia, kamu kenapa dulu blokir aku? Ya nggak tahu. Kamu nggak salah pencet ini follow aku. Terus akhirnya dia nge-DM duluan atau kayak gimana? Iya, terus dia DM duluan gitu, gimana kabarnya, terus kenapa dulu blokir aku gitu, terus sharing-sharing banyak, cerita-cerita banyak, dan akhirnya itu deket, dan alhamdulillah sekarang udah jalan 1 tahun dan kita udah rencana buat Amin. Alhamdulillah. Jadi tak beritahu ya. Jadi dulu tuh Mbak Rizka, aku awalnya setiap dia foto posting di WhatsApp, status itu selalu ditutupin. Selalu ditutupin kan. Dia. Tapi kamu pernah ketemu kan di acara. Terus nggak sengaja pas di Gresik kota kita itu ada acara pasar kuliner atau apa lupa Mbak ya. Bazar gitu kalau nggak salah. Ada cowok guys, aku ngelihat pertama sumpah demi Allah itu cowoknya dulu kan ganteng res. Jadi cowoknya tuh ganteng parah, kayak dia badannya tuh teksturnya good looking, terus tinggi. Terus pas orang-orang yang lain butuh-butuh, dia tuh kayak ada paparan matahari ya, pede banget dia kalau misalkan dia sendiri ya. Nah, awalnya tuh liatnya karena itu, terus kan pas sama Mbak Putri, kalaupun nggak ya Mbak Putri, nggak tahu kamu sama siapa dulu. sama anak toko ada, dia bilang mbak cowok itu ganteng, saya tuh noleh, wih iya. Ada aku ternyata di sampingnya ada bocil guys. Dia pendek banget. Waktu itu. Dia waktu itu pendek banget kan, kelihatan dia mah, oh iki pacarnya Mbak Rizka. Oke. Kamu sempat bikin story kan kemarin, Waktu itu akhirnya tuh aku kayak pamerin ke orang-orang itu, guys aku akhirnya tahu cowoknya Mbak Rizka guys. Aku bilang kayak ini aku tutupin nanti lah ya, nanti di acara yang spesial. Jadi aku bakal kenalin rencananya nge-vlog nggak nih Kak? Ya iya dong. Oke. Kan pasti ada videonya. Ditungguin. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kita udah tahu kalau Mbak Rizka itu udah ada YouTube. Apa sih motivasinya Mbak Rizka ngebikin YouTube akhirnya? Ini apa yang ngebuat Mbak Rizka memikirkan, aku mau bikin channel YouTube gitu? Awalnya sih aku nggak ada kepikiran ya bikin YouTube. Dulu itu aku sama sekali tidak tertarik sama dunia per-YouTubean. Bahkan aku tuh kayak nonton video di YouTube itu kayak jarang, wegah gitu loh. Iya jarang, karena kan durasinya kadang-kadang panjang-panjang. Jadi ngapain juga, aku tuh keseringan ya buka TikTok, Instagram itulah ya, karena sangat menghibur ya. Kalau YouTube sih aku biasanya kayak kalau mau beli sesuatu, entah itu produk apa gitu, aku baru lihat reviewnya itu di YouTube itu. Dan aku kemarin tuh tanpa sengaja ya, kayak baru buka YouTube, di beranda itu ada seorang YouTuber namanya tuh Adina gitu. Dan aku nggak sengaja ngeklik video itu, isinya tuh kayak apa ya, kayak tutorial kayak motivasi YouTuber pemulai lah pokoknya. Terus dari mulai gaji, dari mulai tutorial bikin YouTube itu kayak gimana, dan di situ aku kayak
mulai terketuk pintu hatiku ya untuk nggak sampai pecah sih hatiku, itu cuma terketuk aja gitu. Wah, Kayak aku memikirkan untuk membuat kenapa aku nggak buat kayak gini ya, dia itu kayak memotivasi banget ya di channelnya emang sih. Aku dulu awal YouTube juga pernah lihat kalau kamu dia tuh sama ya, kamu juga termotivasi sama termotivasi dari dia karena dia tuh pernah waktu dia masih pakai kamera HP sampai akhirnya dia bisa benar. pakai kamera itu benar-benar perkembangannya luar Sampai biasa. sekarang mungkin dia masih pakai handphone loh itu, padahal subscribernya sampai Enggak, 600. pernah kamera deh. Oh, Mbak. kamera ya? Lihatnya tuh kayaknya kamera yang sekarang terakhir itu. Tapi kemarin aku cuma apa ya, kayak belajar dari mulai awal bikin YouTube, persiapannya itu Terus gimana. dia nggak pelit ilmu ya Mbak. Iya, dia kasih selalu link, sharing, dia selalu sharing. selalu ngasih link bahkan aplikasi atau apa gitu pasti dicantumkan di YouTube-nya dia. Keren. Terus pertanyaan selanjutnya ya. Kedepannya ini Mbak Rizka ini mau goals yang kayak apa sih? Entah mulai dari awal dulu ya, pertama karir, jodoh, terus kehidupan. Nah, Mbak Rizka itu goalsnya mentoknya Mbak Rizka itu nanti mintanya kayak gimana sih? Ya kita kan cuman bisa berdoa dan berusaha ya untuk kedepannya itu kayak gimana. Karir kita kan dulu. nggak tahu ya. Karir, dulu, goalsnya ya. kayak gimana? Insya Allah kalau misalkan aku udah married nanti itu aku rencana buat resign ya. Jadi aku mulai fokus, kalau misalkan udah married kan udah banyak gitu ya tanggungannya, mulai dari ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah gitu. Aku Mau jadi ibu yang baik. kayak aku tuh kalau misalkan bagi waktu itu aku nggak bisa ya untuk kayak misalkan kerja dan ngurus rumah itu aku nggak fokus. Kalau misalkan kerja aku kalau kerja ya udah fokus kerja, nggak ngurus lainnya gitu loh ya. Jadi aku tuh mau fokus di rumah aja, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah gitu. Jadi aku nantinya itu bakal resign. Oh kayak gitu. Terus lanjut ke jodoh. Jodoh. Udah Jadi kan udah nemu. udah nemu. Nah ini kita kepo nih, pernikahan yang nanti dimau kayak sama Mbak Rizka kayak apa sih? Ya karena ini di musim pandemi ya, jadi planning yang udah aku rencanakan dari 1 tahun yang lalu itu ya berantakan deh. Jadi aku besok itu cuman bisa nikah akad Yang gitu aja. akad aja, resepsinya masih. Jadi resepsinya masih belum tahu ya itu gimana. Cuman aku sih rencana aku sih nggak mewah-mewah banget. Kalau misalkan dibatasi sama pemerintah Mbak. Iya, berapa cuma orang? 10 orang aja. Kalau nggak boleh lebih dari 10 orang. Masa Mbak pembatasan Di desa. kalau di tempat masih 30 itu pun harus benar-benar real keluarga. Jadi enggak, aku cuma 10 aja. Wih 10 coy, udah keluarga. Kejam banget. Mm-mm. Jadi aku nantinya tuh nggak tahu ya kapan resepsiku. Jadi aku nunggu si corona ini menghilang dulu. Kapan hilangnya? Cuman aku di sini aku nggak mau mewah-mewah banget. Aku kan juga butuh biaya yang lain. Yang penting itu nanti setelah menikah. Jadi Yang kan penting itu nanti setelah biaya buat kebutuhan setelah menikah itu kan juga banyak. Jadi pasti aku banyak banget. nggak mewah-mewah banget ya, di rumah aja lah ya, acara seperti biasanya ya, seperti biasa nikahan Yang teman-teman. penting kan kayak sah gitu. secara agama, sah secara Yang penting hukum, ada momennya. Gitu. ada momennya juga. Nah, kalau untuk kehidupan Mbak Rizka, setelah nanti misalnya kata Mbak Rizka udah ngurus anak, ngurus suami, nanti Mbak, aku nggak bilang nanti pasti ya, tapi siapa tahu nanti Mbak Rizka ada titik bosennya tuh. Nanti Mbak Rizka bakal kayak gimana? Bakal cari kerja lagi kah? Atau bakal ngonten kah secara fokus gitu? Ya pastinya, kan aku kan udah mempersiapkan, makanya tuh aku ya membikin YouTube dari mulai sekarang ya. Jadi aku rintis dari sekarang. Jadi kalau misalkan aku nantinya udah resign, jadi aku bisa melanjutkan atau fokus dengan YouTube dan juga all shopku yang Rizuka Skincare itu. Jadi kan aku masih ada kayak kayak pemasukan gitu ya. Jadi kan nggak munafik. Oh berarti yang skincare-nya nggak ditinggalin ya? Nggak tetap aku jualan skincare. Jadi aku nggak munafik ya. Jadi aku kan bikin YouTube untuk meraih pundi-pundi gitu ya. Nggak munafik ya. Jadi kita sebagai istri nanti nggak nungguin Mas. Gini gitu enggak. Jadi aku berusaha mandiri lah ya. Jadi sebagai istri itu harus mandiri, nggak harus nunggu gini ke suami. Jadi kalau misalkan kalian mau beli tas, beli sepatu, beli skincare gitu, nggak nunggu gini dulu. Jadi kayak langsung udah beli aja. Jadi beli. gitu. Kadang kan kalau misalkan pengen beli sesuatu terus nggak beli suami, karena kan Jangan pakai buat iya. Mending uangnya buat ini. Kayak gitu kan uang aku sendiri. Kalau kita pakai uang sendiri kan kita nggak pakai colong-colong, nggak pakai diem-diem. Jadi
atau juga kalau kita punya penghasilan lebih kita bisa ngebantu insya Allah. Bantu Ya Allah Mbak Rizka, semoga cita-cita kita tercapai. Amin. Dan aku nanti insya Allah aku pengen punya tiga anak ya, karena 2 anak itu nggak cukup. Doain aja. Amin ya Allah, 3 anak langsung kembar guys. Kuyun Kayak kucing air. Jadi udah ya. Oh gini nih, yang terakhir yang kita lihat di channel, yang aku lihat di channelnya Mbak Rizka bahas soal haters. Coba Mbak sampein di followersku apa sih, gimana sih kita harus ngatasi haters itu? Gimana ya, ya pokoknya kalau kalian dibenci atau ngerasa banyak yang ngebenci itu ya udahlah, bodo amat ya, karena kalian makan juga nggak ikut mereka. Ya begitulah, pokoknya bodo amat. Kayak aku gini ya, walaupun diomongin di belakang, kenapa sih harus ngomongin di belakang, kenapa nggak di muka aku langsung gitu ya, kenapa nggak di depan muka gue gitu ya. Jadi ya bodo amat lah, nggak ngurus cocok mereka. Cocok is mean like mouth. Yes. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Segini dulu video dari aku. Ambil baiknya, buang jeleknya, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga bermanfaat video ini buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang sudah follow aku atau subscribe aku. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube-nya Mbak Rizka, Rizka Official. ada juga Instagramnya Rizka Duana. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk follow Instagram aku juga di Monica_Handayani. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Sampai di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.